Saya terakhir menjelaskan berkali-kali tentang kalimat dari kitab Mika pasal yang ke-7, kitab Nabi Mika pasal 7 ayat yang ke-7, mudah menghafal, ya saudara. Yaitu, the God of my saving health. Allah dari penyelamat kesehatanku. Jadi kesehatan saya, kesehatan saudara, ada juru selamatnya. Katakan, kesehatan saya ada juru selamatnya. Beri tepuk tangan buat dia. Ya. Jadi saudara, punyakah dan berpengaruhkah kalimat ini di dalam hidup saya dan hidup Anda? Saudara, kalau kalimat ini berpengaruh, maka terjadi mujizat kesembuhan pada kita, karena kita anak-anaknya yang percaya bahwa dialah yang memegang segala kuasa di sorga, di bumi, dan di neraka. Dialah yang memegang segala kuasa. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, kita harus punya karakter dan sifat Bapa kita. Supaya apa? Supaya apa yang ada pada Bapa kita nurun kepada kita. Ya, katakan, apa yang ada pada Bapa, sifat Bapa nurun pada saya. Ya, tahu nurun ya? Ya, anak nakal gitu ya, kemudian nakal sekali. Ya, si ibu bilang, sopo bapake. Ya, begitu. Demikian juga kalau anaknya yang cewek nakal, bapaknya bilang persis ibu Nah, jadi itu nurun. Jangan bilang tidak nurun. Ya, itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan supaya turun temurun yang gak beres ini diputus, dipatahkan, di stop oleh kuasa pedang. Katakan, oleh kuasa pedang. Tahu pedang itu apa? Pedang itu firman Tuhan. Pedang bermata dua. Oh, matanya pedang dua. Satu di sini matanya, satu lagi di sini. Bukan, bermata dua berarti tajam bawah, tajam atas. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan kita harus mengerti. Kalau kita itu diberi juru selamat kesehatan. Katakan, juru selamat kesehatan bagi pribadi saya, maka saya harus memilikinya. Karena itu dari Bapa saya yang di sorga menurun kepada saya. Pagi ini saya harus menerima turunannya dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Pertama, memiliki sifat keturunan ilahi. Matius 5 ayat 48, mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna, kamu ngaku anak, kamu kok kayak begitu. Nah, ini tidak nurun ini. Putus hubungan sorga, ya, darah Yesus. Putus, kita tidak punya darah keturunan dari Allah Bapa. Saudara. Dan itu putus sehingga kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam hukuman. Ya saudara, kenapa? Karena kita tidak memiliki turunan daripada Tuhan. Itu sebab para kekasih, kita harus paham, kita harus mirip seperti Bapa di sorga. Katakan, saya harus mirip Bapa di sorga. Walaupun itu mustahil, tetapi pagi ini
saya tetap meminta supaya terjadi dalam hidup saya. Amin. Lukas 6 ayat 36. 1, 2. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Masih ingat yang pertama, Matius 5:48, Bapak kita apa? Sempurna. Apa yang baru kita baca tadi di dalam Lukas 6:36? Murah hati. Saudara, cuma 2 itu yang diminta, kita harus sama seperti Bapa. Jadi kalau kita punya pikiran, aku nggak mungkin, aku baru berbuat dosa. Kalau saudara baru berbuat dosa, ya bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan saudara berjanji tidak melakukan lagi dalam hidup saudara. Itu namanya pertobatan. Saudara, jadi kita bisa memiliki karakter dan sifat dari Bapa kita, yaitu sempurna. Walaupun kita belum dapat, katakan walaupun saya belum dapat, tetapi saya harus menuju ke sana. Bapa mengetahui siapa saya. Bapa bersukacita bila saya tetap berusaha, berjuang, jungkir balik untuk sempurna. Beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian Lukas 6:36 disebutkan di sini, hendaklah kamu murah hati. Aduh Tuhan, gimana saya murah hati? Ya, karena saya sendiri untuk hidup setiap hari sambung menyambung hari demi hari. Ya, jangankan sebulan, saya cuma hari per hari. Bagaimana saya murah hati kepada orang lain? Sekarang saya beritahu jawaban dari Allah. Kalau kamu percaya kepada firman-Ku, dan kamu percaya siapa aku adalah Bapa yang luar biasa baik, dan Bapa yang sanggup membuat anak-anaknya yang gak mampu murah hati menjadi mampu murah hati. Kalau kamu percaya, kamu dapat melakukan. Kecuali kamu gak percaya sama aku. Kecuali kalau kamu gak percaya sama aku, ya udah, aku mundur dari kamu, kamu tetap aja gak bisa melakukan firman-Ku. Kamu bukan keturunanku. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara, punyakah sifat Allah Bapa? Kita anaknya, dia minta kita sempurna, dia minta kita murah hati. Saudara, murah hati. Supaya apa? Supaya dia mencurahkan kepada kita lebih banyak berkat. Amin. Menurut saudara bagaimana? Kira-kira Tuhan mengetahui kas uang saudara, isi dompet saudara, isi laci di lemari saudara, berapa uang tersisa? Tuhan tahu apa tidak? Tolong dijawab. Tahu dong. Gimana kok Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Dan kalau dia tahu, sementara saudara sedang berjuang, berat banget untuk menjadi sempurna. Sangat berat. Sementara saudara murah hati. Sementara Tuhan tahu isi kas saudara, kantong saudara, dompet saudara, sisa saldo saudara di bank. Kalau dia tahu kenapa dia diam, itu sungguh tidak masuk akal. Tuhan mau memberi, tetapi saudara tidak percaya. Kalau saudara percaya, maka 2 permintaan Allah ini harus kita tepati. 1, jadi sempurna. Gimana bisa jadi sempurna? Datang kebaktian, menerima firman, menerima jamahan Roh Kudus pada hati, jiwa, dan sanubari saudara.
menerima jamahan mujizat pada tubuh saudara, pada masa depan saudara. Nah, itu saudara kepengen sempurna, kepengen ngerti lebih banyak. Apa kesaktian Tuhan? Supaya aku juga bisa sakti sebagai anaknya. Ya saudara. Tetapi kalau saudara malas, ya udah tertutup bagi saudara. Saya malas, tertutup buat saya. Saudara, kita harus giat sampai Tuhan datang atau sampai kita meninggal. Mana yang dicapai lebih dahulu? Dah, kayak garansi aja, ya. Ya, saudara beli mobil, saudara beli motor, mana yang dicapai lebih dulu? 1000 kilometer atau 1 tahun? Ya, saudara, mana dicapai lebih dulu? Produsen, agen, dan semua dealer tidak bodoh. Hanya satu saja syaratnya, 2 syaratnya. Supaya lebih ketat lagi. Mana yang akan dicapai oleh kendaraan saudara lebih dahulu? Tuhan datang lebih dulu, saya meninggal, saudara meninggal, atau kita masih hidup. Dan kita ada ketika dia datang, kita melayani dia dengan setia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sembuh dari penyakit adalah P3K. Tahu apa singkatan P3K? Apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Saudara, semua mobil mempunyai box isinya alat-alat obat-obatan P3K. Kecil saja. Seingat saya, kalau dulu itu agak besar, isinya lebih banyak. Sekarang karena penjualnya ingin dapat untung lebih banyak, dikurangi. Ya, sehingga tinggal 4 atau 5 item saja dalam box tersebut. Itu kalau kita luka, karena kecelakaan barangkali ditetesi obat merah. Ya, saudara. Atau kita diperban. Nah, itu P3K. Untuk maksudnya apa? Dibawa ke rumah sakit atau poliklinik atau dokter dan diobati sampai tuntas. Tetapi verlopignya dalam bahasa Belanda, sementaranya dibalut dulu, dalamnya dikasih serbuk dulu untuk tidak infeksi atau obat merah. Nah, itu. Jadi ini P3K. Itu sebab saya tulis di sini, sembuh dari penyakit adalah P3K sementara. Untuk apa? Untuk kita jalan lagi untuk menerima pengobatan yang lebih bagus, yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Ya, umpamanya, wah karena kecelakaan tadi di jalan raya, lalu tulangnya meleset ataupun tulangnya patah, ya, atau ada luka menganga, harus ada 7 jahitan dan lain sebagainya. Itu nanti sampai di rumah sakit. Sekarang verlopignya, sementaranya ketika kita berjalan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit tersebut, dibalut dulu. Ini P3K. Jadi saudara, kalau saudara sakit, didoakan saudara sembuh, itu saudara sementara. Karena nanti setelah saudara sembuh, saudara kemudian toh pasti mati. Saya pasti mati, ya apa tidak? Kenapa kok pucat semua? Ya apa tidak? Ya. Jadi orang yang disembuhkan sekarang itu adalah P3K. Kesembuhan yang sempurna nanti ketika dia meninggal masuk ke sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Karena ini perjanjian yang dahsyat. Jadi kalau saya sakit, saya disembuhkan, itu saya hanya sementara. Karena tidak mungkin saya sembuh sempurna dan tidak kambuh lagi. Tidak mungkin. Omong kosong. Sebodoh-bodoh saya bilang omong kosong. Pasti saya kembali mengalami sakit yang sama. Bahkan bisa lebih berat. Makanya saya bilang ini P3K. Nanti kalau saudara dan saya meninggal dunia, kita sempurna karena apa? Kita diberi tubuh yang baru.
Katakan, karena saya di sorga akan diberi tubuh yang baru. Tubuh yang dahsyat. Itulah kesembuhan sempurna. Dari juru selamat kesehatan saya. Sesuai Mika pasal 7 ayat 7. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi walaupun P3K sementara saja, kalau saudara nggak dapat P3K, saudara engkau mati. Engkau mati karena apa? Infeksi. Saudara, bakteri, virus, baksil yang masuk pada luka saudara. Kita tetap membutuhkan P3K. Walau itu tidak sempurna. Sampai kita mendapat perawatan yang paripurna dan tuntas di rumah sakit atau dokter. Nah, itu sebab saudara mesti tahu, jangan hanya mendambakan sembuh. Karena itu hanya sementara. Amin? Ya, kenapa saya bilang sementara? Karena setiap menit, setiap jam kita hidup, oh saudara, tak terhitung sel-sel kita mengalami kematian. Ya, kita mengalami degradasi, degenerasi pada sel-sel kita. Pada mati. Kalau sudah semakin tua umurnya, tambah setahun, tambah sebulan, tambah seminggu, kemungkinan dan kebisaan tubuh kita untuk meregenerasi sel sudah merosot. Kalau masih muda, begitu sel mati, begitu ada yang baru. Kalau sudah tua, itu sudah sulit. Itu sudah tidak masuk akal. Saya harus menerima apa adanya. Saudara, sel yang mati barangkali 100 miliar. Tubuh saya baru bisa meregenerasi, menggantikan 100 miliar sel yang mati tersebut. Saudara, katakanlah dengan 157 juta sel saja. Gak mampu untuk menutup yang mati. Kalau ada virus dan bakteri dan baksil masuk pada tubuh saya, pada darah saya, pada pencernaan saya, maka itu menjadi masalah besar buat saya. Karena umur sudah tua. Nah, ini bayangannya. Itu sebab saya perlu memberitahu pada saudara, kalau saudara didoakan dan saudara sembuh, itu bukan akhir, itu bukan tujuan Allah. Itu hanya P3K. Karena tujuan Allah adalah engkau diberi tubuh yang baru dan hidup yang kekal di dalam sorga. Ketika banyak orang mendoakan Ibu Gembala almarhum, saya juga luar biasa. Tetapi keputusan Tuhan itulah yang final. Dan beliau harus meninggal. Tanpa satu prosesi upacara yang harusnya selayaknya bagi seorang gembala yang baik, yang mempunyai jemaat yang cukup banyak, mempunyai gereja yang cukup besar. Tanpa itu semua. Meninggal jam 3 pagi, jam 2 pagi lebih 47 dini hari, siang harus dikubur. Saudara, semua pada hari itu di RSU Tidar 7 orang meninggal bersama dengan Ibu Gembala karena COVID. Saudara, tanpa upacara yang selayaknya dia terima. Saudara, begitu seseorang terkena virus, maka dia akan mengalami sesuatu pergolakan di dalam sel-sel tubuhnya. Itu sebab para kekasih saya kasih tahu, sembuh dari penyakit adalah
P3K sementara aja. Misal, ibu gembala itu tidak meninggal tapi hidup, saudara, jangan bilang itu kesembuhan yang sempurna. Tidak sama sekali. Kemungkinan besar masih akan anfal lagi, akan kumat lagi, akan kambuh lagi, atau mengalami penyakit-penyakit yang lain yang berkenaan dengan itu. Jadi saya perlu menjelaskan kepada saudara bahwa kesembuhan yang saudara akan terima bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan dari Tuhan. Tetapi ini sebagai bantuan, pertolongan pertama pada kecelakaan saudara. Tujuan saudara adalah Yerusalem baru, sorga yang mulia, di mana saudara sembuh total sempurna. Maka itu, sebentar kita akan mendoakan bagi saudara-saudara. Tapi saudara harus berseru kepada Tuhan. Hamba menyadari bahwa kalau hamba sembuh Tuhan, ini bukan tujuanmu. Ini hanya sesuatu perlengkapan P3K. Sesuatu usaha sementara. Supaya hamba sampai ke sorga. Hamba sampai ke Yerusalem baru. Itu sebab Tuhan tolong kepada hamba. Para kekasih, itu sebab saya perlu menyampaikan hal ini supaya saudara tidak menganggap kesembuhan adalah finish saudara, goal saudara, piala saudara, ataupun piala saudara, medali saudara. Tidak. Piala medali saudara di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, yang ketiga, meninggal setelah didoain dan semasa hidup. Artinya yang didoain ini meninggal. Tetapi semasa dia hidup, dia itu cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, maka dia walaupun meninggal, dia sembuh abadi. Sembuh paripurna, sembuh sempurna. Jadi saudara mesti tahu, ya. Jadi semua orang yang didoakan untuk kesembuhan, entah dia meninggal, maka dia justru lebih cepat menerima kesembuhan sempurna. Semua katakan dengan syarat orang itu atau saya pribadi harus mencintai Tuhan dan harus melayani Tuhan. Amin. Maka the God of my saving health akan berperan dalam hidup saudara. Anakku, sudah. Kamu sudah cukup. Kamu mencintai aku. Aku puas dengan cintamu. Aku puas dengan pelayananmu. Kamu tak ambil. Aku beruk kamu. Aku angkat kamu naik ke surga. Daripada kamu nanti kumat lagi, kamu nanti kambuh lagi, naik ke surga. Selesai, sempurna. Jadi saudara mesti tahu, ya, kalau kita didoakan, tidak usah saudara itu 100%. Tetapi saudara 100%-nya berserah. Maka Tuhan akan melihat log saudara, daftar hidup saudara. Oh, belum waktunya. Kasih sembuh. Tetapi tidak sempurna. Karena sembuh yang sempurna adalah mati. Masuk surga. Beri tepuk tangan bagi dia. Besar hati saudara. Bahwa saudara punya hidup. Jangan ditekankan saat ini. Ketika engkau hidup. Tekankan soal kalau engkau meninggal. Itu tujuanmu. Bukan lagi tujuan yang lain. Kecuali saudara punya pikiran, tujuan saya masuk neraka. Orang bilang, aku mau masuk neraka aja. Karena di sana banyak bintang film. Sering kan baca begitu ya. Itu apa sebab? Ya, sebab dia tidak mengerti firman. Tidak bisa menghargai nyawa dan jiwanya sendiri.
Semua katakan, saya sangat menghargai nyawa saya. Saya tidak boleh berani mati. Tetapi bila saya disuruh mati, maka Tuhan menerima saya dengan kesembuhan sempurna. Saya menerima tubuh yang baru, yang mirip dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mengulang-ulang ini supaya saudara mengerti. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan dasar ini ada 2, tidak usah dibaca lagi, yaitu Lukas pasal 1 ayat 37-38, perkataan dari perawan Maria ketika dia mendapat tugas untuk menjadi ibu secara biologis daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Markus 11 ayat 22-23. Maka saya menambahkan, juga tidak usah dibaca, 2 ayat dari Perjanjian Lama. Yang pertama Mika 7 ayat 7, panjang lebar saya sudah jelaskan. Dan Yeremia 33 ayat 6 yang akan kita lihat bersama ini. Mari kita akan baca Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Ya, kita mulai dari sesungguhnya. Ya, ambil suara. Sesungguhnya. Belum semua. Sesungguhnya. 1, 2. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Mau apa lagi? Ini perjanjian yang besar. Aku akan mendatangkan kepada mereka. Siapa? Mereka yang sakit. Israel. Dan semua anak-anaknya pada zaman perjanjian baru yang sakit. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Coba, ini perjanjian lama. Saudara, ya. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hebat, dahsyat. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Sebelum kita makan perjamuan, kita akan mendoakan saudara-saudara kita. Para kekasih, semua angkat tangan saudara, ikuti doa saya. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjelaskan kepada kami semua. Kami paham dan akan melaksanakan. Sekarang beri kepada kami semuanya kuasa kesembuhan sesuai dengan izin-Mu bagi diri kami dan bagi saudara kami yang akan kami doakan. Dalam nama Yesus, segera terjadi. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.